Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Wiradamara Putri. Saya dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang seks edukasi pada anak. Apa sih seks edukasi itu? Seks edukasi merupakan suatu pengetahuan bagi anak untuk mengetahui fungsi tubuhnya, serta memahami etika, moral, sosial, dan konsekuensi tanggung jawab dari perbuatannya. Seks edukasi ini sangat-sangat penting karena seks edukasi ini adalah berfungsi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bunda-bunda sudah mengajari anaknya tentang seks edukasi? Atau masih merasa malu atau tabu untuk menjelaskan seks edukasi ini kepada anak? Bunda-bunda tidak usah merasa malu atau merasa tabu untuk menjelaskan seks edukasi pada anak, karena seks edukasi pada anak ini sangat penting dan sangat bermanfaat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara bunda-bunda untuk menjelaskan seks edukasi itu pada anak. Yang pertama, jelaskan kepada anak bagian-bagian mana saja bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Bagian tubuh yang tidak boleh disentuh yaitu mulut, dada, payudara, pantat, tempat pup, dan tempat pipis. Adek, tidak ada yang boleh sentuh bagian-bagian tubuh, mulut, dada, payudara, pantat, tempat pup, tempat pipis. Jika ada yang menyentuh, adek harus lari, kabur, minta bantuan orang lain, atau bilang jangan, tidak boleh. Yang kedua, ajarkan anak untuk tidak boleh melorot-lorot celana temannya atau rok, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik, sama saja seperti melecehkan temannya sendiri. Yang ketiga, ajarkan anak untuk tidak ikut orang asing. Jika adik di luar, ada om atau tante yang adik tidak kenal, dia memberi uang jajan atau memberi permen, adik tidak boleh terima ya. Jika adik dipaksa, adik harus berlari dan meminta bantuan kepada orang yang adik kenal. Dan yang keempat, ajarkan anak untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Jika ada seseorang mau ngajak adik main dokter-dokteran, terus mau buka celana adik, buka baju adik, terus katanya buka celana dalamnya, adik jangan mau ya. Dan kalau masih dipaksa, adik harus cari mama atau cari papa, cari kakek nenek yang adik kenal. Kalau tidak ada, adik harus teriak dan minta bantuan orang lain. Yang kelima, ajarkan anak untuk buang air kecil atau air besar ke toilet. Karena kita sebagai orang tua, dari kecil pasti kalau dia masih kecil tuh malas banget ngajak anak tuh ke toilet. Pasti buang air kecilnya ke teras saja ya. Pasti anak tuh terbiasa bunda-bunda, jadi dia enggan, jadi dia juga malas untuk ke toilet. Jadi sejak dini sebaiknya kita ajarkan anak untuk buang air kecil ke toilet. Jadi dia bisa membiasakan diri dan terbiasa untuk buang air kecil atau buang air kecil besar ke toilet. Nah, sebaiknya kita mengajarkan anak untuk melindungi dirinya itu dengan bermain peran. Jika di rumah ayah atau bundanya bermain peran, main peran. Jika adik nanti ada yang pegang-pegang, bundanya jadi orang asing, bundanya pegang-pegang adiknya harus lari, harus pergi, minta tolong, teriak. Nah, biar anak tuh terbiasa. Jadi seandainya terjadilah sesuatu hal yang tidak diinginkan di posisi itu, anaknya tuh tahu bagaimana cara mengatasi masalah itu, bagaimana cara dia kabur dan pergi. Jadi terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu, anaknya bisa menyelesaikan masalahnya dan dia tahu bagaimana cara untuk menyelamati dirinya. Nah,
Sebaiknya kita sebagai orang tua jangan terlalu percaya kepada orang yang terdekat, karena biasanya yang terjadi di sekarang ini adalah orang-orang yang terdekat yang sering melecehkan anak kita. Jadi atau di rumah ada supir, tukang kebun, jangan terlalu percaya. Pelecehan ini biasanya pelakunya adalah orang yang terdekat. Jadi kita sebagai orang tua jangan gampang percaya kepada orang siapapun itu. Kita lebih berhati-hati dan lebih mengawasi anak kita. Nah, kita sebagai orang tua harus menjadi teman anak kita untuk tempat dia bercerita. Jadi, biar anak kita itu tidak sungkan atau tidak takut untuk bercerita kepada kita. Jika anak kita pulang dari sekolah, kita tanyakan, "Nak, tadi di sekolah ngapain aja?" Pasti dia bercerita, "Tadi adek di sekolah, adek belajar, main kejar-kejaran, main petek umpet, terus baru deh pulang." Nah, kita dengarkan, "Oh gitu ya." Tadi nggak ada yang pegang-pegang adek kan? Ada yang pegang-pegang. Tadi kan main kejar-kejaran, dipegang baunya, yang kena dipegang itu yang jadi yang jaga. Nah, jadi kan dia bercerita semua yang terjadi. Jika ada sesuatu, tadi ada anak kita bercerita, "Tadi ada bunda, ada yang pegang ini pantat adek diraba-raba sama temen." Nah, kalau sesuatu itu yang terjadi, kita tanyakan kepada gurunya, kita ke sekolah, kita tanyakan, "Tadi ada yang megang-megang ini." Kita tanya, "Kenapa dipegang-pegang? Tidak boleh ya, jangan dipegang-pegang lagi. Tidak boleh megang-megang pantat. Eh, siapapun itu, teman tidak boleh dipegang." Kita jelaskan biar itu tidak terjadi lagi. Nah, sebaiknya kita itu mengajarkan anak kita itu melindungi dirinya. Jadi kita ajarkan dengan bermain peran. Nah, jika bunda menjadi orang asing dan bunda tuh mau pegang-pegang adek, mau aja adek pergi, raba-raba adek tuh gimana sih? Adek tuh gimana respon adek? Adek teriak, adek gigit tangan bunda, adek minta tolong, adek lari. Biar anak kita itu tahu bagaimana jika terjadi di posisi yang tidak diinginkan tadi, anak kita tuh tahu bagaimana sih caranya dia tuh mengatasi masalahnya. Dia pergi berlari minta tolong biar dia itu mengerti dan mengerti, dan dia bisa saat seandainya itu terjadi. Nah, saya juga punya pengalaman. Adik sepupu saya sedang bermain di rumah saya dan dia bilang, "Kok kakak nggak sholat sih?" Nah, saya jawab, "Kakak lagi menstruasi." Nah, karena anak kecil itu rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Jadi dia bilang, "Kak, menstruasi itu apa, Kak?" Dan saya jelaskan dengan detail. Menstruasi itu adalah biasanya terjadi pada orang dewasa. Cairan darah keluar dari tempat pipis. Jadi kalau menstruasi, orang dewasa itu tidak sholat. Yang terjadi satu bulan 1 kali, biasanya itu 7 hari sampai 8 hari. Jadi, "Oh," katanya, "nanti kalau aku udah dewasa, aku menstruasi juga," katanya. "Iya, jadi kalau adek menstruasi, adek nggak usah panik kalau lihat ada cairan darah. Itu biasa, setiap wanita pasti bakalan ngerasain menstruasi." Jadi kita tuh tidak usah untuk malu-malu untuk menjelaskan yang kalau kita tuh canggung, gimana sih kita jelaskannya? Nggak usah malu-malu. Kan itu kan dia bisa mengerti, dan kalau terjadi kepadanya dia nggak panikan. Ini kenapa? Dia udah mengerti. Nah, sebaiknya seks edukasi ini diajarkan sejak dini agar anak kita tuh bisa menjaga dirinya dan melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi
kita sebagai orang tua sebaiknya sangat diajarkan pada anak kita itu sejak dini tentang seks edukasi ini. Jadi, anak kita tuh, bisa melindungi dirinya saat saat kita tidak bisa mengawasinya, dia tahu bagian-bagian mana saja yang tidak boleh disentuh, jangan gampang percaya sama orang lain, tubuh itu adalah privasi kita sendiri, buang air kecil, air besar itu di toilet, dia bakalan terbiasa dan itu sampai dewasa dia bakalan bakalan terbiasa. Jadi, kita sebagai orang tua sebaiknya kita tuh menerapkan seks edukasi ini sejak dini. Jadi, anak-anak kita bisa melindungi dirinya sendiri dan kita tetap harus mengawasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.